Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita buka firman Tuhan di dalam Lukas, pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-33 sampai 43. Lukas pasalnya yang ke-23, ayat 33 sampai 43. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan baca secara bersama-sama. Yesus disalibkan. 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biar sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Mari kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah tentang pesan salib. The message of salib. Apa itu salib? Apa pesan salib hari ini? Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-34. 33 dan 34. Firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yang pertama, pesan salib. Salib adalah tempat pengampunan. Dikatakan firman Tuhan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi yang pertama, apa itu salib? Salib adalah tempat pengampunan. Salib adalah jalan menuju pengampunan. Hari ini firman Allah berkata, Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, saya mau katakan yang pertama, apa pesan salib? Salib adalah tempat pengampunan. Salib adalah jalan menuju pengampunan. Salib, dikatakan firman Tuhan, adalah tempat di mana saya dan saudara diampuni. Karena firman Allah berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Untuk kita menuju jalan pengampunan, saudara, harus ada darah yang ditumpahkan. Harus ada darah yang dicurahkan. Hari itu di tempat Tengkorak, kata 33 ayat 33. Tempat di mana para tahanan dieksekusi mati. Hari itu di tempat Tengkorak, kata firman Tuhan, tempat di mana tulang belulang ada di sana. Hari itu tempat Tengkorak adalah tempat kubur, tempat orang-orang mengerang, dibunuh sampai mati. Hari itu tempat di mana setiap orang yang dianggap bersalah, berdosa, melakukan kejahatan, semuanya itu saudara ada di tempat Tengkorak. Tapi saudara tahu, di tempat paling terjahat, di tempat paling terkutuk, di tempat di mana ada kematian, tiba-tiba salib dipancangkan. Dan hari ini tempat yang seram itu, tempat terkutuk itu justru menjadi tempat yang membawa berkat. Kenapa? Karena salib dipancangkan di sana. Itu tempat eksekusi, itu tempat di mana setiap para tahanan mengutuk diri, mengutuk orang. Itu tempat di mana orang mengerang, merasa tidak adil. Itu tempat di mana semua penjahat
di sana. Dia bernama Kalvari. Saya berdoa, tempat apa yang kita alami hari ini? Tempat apa? Apakah tempat terkutuk? Apakah tempat kematian? Apakah tempat kita dihakimi? Salib adalah jalan keluar. Saya berdoa, engkau yang butuh jalan keluar dan tidak tahu bagaimana berjalan, salib adalah alamat. Mulailah dari salib, kembalilah dari salib, berlututlah di depan salib Kristus. Karena salib mengubah tempat-tempat terjahat, tempat-tempat terkutuk menjadi tempat sorgawi, menjadi tempat saya dan saudara diampuni. Hari itu Sodom dosanya sangat banyak, saudara. Tapi beberapa waktu yang lalu, ketika kita mulai merendahkan diri, Tuhan berkata, nak, Kejadian 13 ayat 13. Mari kita lihat. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa pada Tuhan. Tapi saya kaget ketika Tuhan menunjukkan di tempat yang sangat jahat dan sangat berdosa, tiba-tiba ada salib dipancangkan di sana. Wahyu 11 ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Di tempat yang sangat berat dosanya, di tempat di mana sangat berdosa, di tempat di mana sangat jahat. Hari ini Tuhan mau mengatakan, di tempat itu salib dipancangkan. Saya berdoa, Tuhan, saya dulunya berpikir Sodom dan Gomora tidak bisa diampuni. Karena memang pada saat itu ada hantaman, saudara, api turun dari langit membakar semua orang. Di hari ini Tuhan mengingatkan, kamu tahu, bahkan orang yang berat dosanya, orang yang sangat jahat dan berdosa seperti orang-orang Sodom, kalau mereka mau datang kepada Tuhan, kalau salib itu, kenapa saudara? Kenapa? Tuhan menunjukkan, saya katakan Tuhan, tunjukkan Tuhan, di mana engkau berkata engkau akan memulahkan Sodom. Tapi Tuhan mengingatkan, kamu tahu ada begitu banyak umatku yang melakukan dosa bak Sodom dan Gomora. Yesaya 1 ayat 9. Firman Tuhan, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. 11. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan, akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, domba-domba, kambing jantan, tidak kusukai. Ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Kemudian ayatnya yang ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu penuh dengan kejahatan. Ayatnya yang ke-15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkan, sebab tanganmu penuh dengan darah. 16. Berbasuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. 17. Belajarlah buat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hari itu, saudara, Tuhan menunjukkan Yerusalem, gereja Tuhan, ibarat seperti Sodom dan Gomora.
Kenapa? Mereka datang berkali-kali berdoa, tapi tangan mereka penuh dengan kekerasan. Tangan mereka penuh dengan darah. Ibarat Habel yang dipukul oleh Kain. Mereka penuh dengan kebencian. Tangan mereka tidak jujur, melakukan suap, melakukan korupsi. Tangan mereka merampas apa yang bukan menjadi hak mereka. Dan mereka berpikir ketika mereka datang bawa persembahan yang banyak. Oh, persembahan yang banyak itu menghapus dosa mereka. Tidak. Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Apakah tangan kita pernah berbuat yang mengalirkan darah? Memukul orang, memukul istri, memukul suami, memukul anak-anak dengan begitu kejam. Tuhan berkata, bertobatlah. Inilah waktunya. Saya dan saudara, Alkitab berkata, orang Sodom sangat berat dosanya. Bayangkan saudara, sedangkan malaikat dorang mau perkosa. Saudara baca di Kejadian 19. Malaikat ini saudara, bukan cuma 1-2 orang. Saudara, satu kampung itu penuh dengan apa yang namanya sodomi, lesbian, gay. Saudara, tapi hari ini Tuhan berkata, bahkan kepada orang Sodom yang mau datang kepadaku. Ketika salib itu berdiri, Wahyu pasalnya yang ke-8 ayat 11. Oh Tuhan, mereka disalibkan di Sodom. Dan hari itu saudara, firman Allah berkata di dalam Yosua pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hari ini kita lihat Yosua 3 ayat 16. Kita baca dari 14 firman Tuhan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkut tabut perjanjian berjalan di depan bangsa itu. Ayatnya yang ke-15. Segera sesudah para pengangkut tabut sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air. Di tepi sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Arabah, yakni laut mati, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Saudara, ketika tabut perjanjian yang tanduk-tanduknya dipenuhi dengan darah, saudara menginjakkan kaki saudara di tepi sungai Yordan, tiba-tiba saudara air itu terpecah, dia mengalir sampai ke dikatakan Adam. Bukankah ini dosa manusia pertama? Saudara, ketika darah itu tabut perjanjian yang telah dipercik dengan darah anak domba masuk, tiba-tiba air itu menuju. Saudara ingat laut mati? Saudara, ternyata saudara, laut mati itu dulunya namanya Danau Lot. Dulunya tempat itulah di mana Lot terpukau. Itulah laut mati. Di daerah itulah tempat Sodom dan Gomora, tempat dosa-dosa paling jahat dilakukan. Tapi kekuatan salib Kristus, saudara, kembali ke daerah itu untuk apa? Membersihkan, mentahirkan, menyucikan, mengampuni. Saya berdoa, apakah kita melakukan dosa Sodom? Inilah waktunya saya dan saudara diampuni oleh Tuhan. Inilah waktunya saya dan saudara disayangi oleh Tuhan. Laut mati, saudara, dikatakan firman Allah, laut Arabah. Makanya kan Alkitab bilang, Lot melihat daerah sungai Yordan seperti taman Tuhan. Kisah Kejadian 19 ayat 17. Mari kita lihat. Ternyata ini Danau Lot. Kenapa harus sampai ke sana? Saudara, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Baik, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kenapa saudara? Karena di situ ada laut mati. Daerah itu saudara penuh dengan itulah yang kota namanya Sodom, Gomora, Atma, Seboim, yang semuanya terbakar habis.
Kenapa darah itu, saudara, harus membawa air kembali menyucikan? Karena dosa Sodom dan Gomora tidak bisa diampuni oleh darah siapapun. Tidak bisa diampuni oleh darah kambing, darah lembu, darah hewan, domba. Tidak. Harus ada darah anak domba Allah yang disembelih. Kenapa? Terlalu berat, terlalu jahat dosa Sodom dan Gomora. Yeremia pernah menangis, dia bilang, dosa bangsaku seperti dosa Sodom. Tapi saya berdoa, ketika salib itu diletakkan di Sodom, makanya saudara, roti tidak beragi. Yang pertama dibawa oleh Melkisedek. Yang kedua ternyata disajikan oleh seseorang. Saya rasa ini tidak kebetulan. Saudara, siapakah dia yang menyajikan sampai dia selamat saat itu? Kejadian pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang ketiga. Tapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi. Lalu mereka makan. Lotlah yang melambangkan, dia mengangkat itu, saudara, dan dia dipulihkan, dia diselamatkan. Saudara, hari ini saya berdoa, apapun dosa yang kita perbuat, inilah waktunya. Tuhan berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Apakah itu dosa persinahan? Apakah dosa itu dosa percabulan? Kembali di dalam ayat tadi, Yosua 3 ayat 16. Air itu sampai ke laut Arabah atau laut mati. Di mana saya katakan bahwa laut mati adalah tempat paling rendah di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dengan kerendahan 1392 kaki di bawah permukaan laut. Di seluruh dunia ini, laut mati tempat paling rendah. Dan para arkeolog menemukan ada begitu banyak mayat. Saudara, ketika mereka melakukan penelitian, diperkirakan itu orang-orang Sodom yang pertama. Saya berdoa saudara, dan Alkitab mengatakan apa? Di tempat paling rendah, Tuhan hadir. Apakah saudara berada di titik paling rendah dalam hidup ini? Engkau berada di titik nadir dalam hidup ini. Engkau tidak tahu harus berbuat apa. Engkau berada di titik yang paling sunyi dan paling dalam. Di dalam dosa sekalipun hari ini. Saya mau katakan, pulanglah. Ini jalan pulang. Ini jalan kembali. Salib itu menyentuh pundakmu dan berkata, bro, mari datang. Salib itu menyentuh, memegang tangan pelacur. Salib itu memegang tangan orang yang sudah cerai 5-6 kali. Salib itu sedang berkata kepadamu, ayo kita pulang. Rumahmu bukan dunia ini. Rumahmu adalah dalam hadirat Allah. Engkau harus tahu siapa engkau. Tuhan Yesus beli engkau. Bahkan Mazmur 49 ayat 7 versi firman Allah yang hidup berkata, sekalipun orang sekaya memiliki satu dunia, harta baku kumpul tidak bisa membeli satu nyawa. Karena satu nyawa sangatlah berharga. Hari ini saudara, dengarkan firman Tuhan. Kembalilah pada Tuhan. Tidak peduli dosa apa yang saya dan saudara sudah lakukan. Ini waktunya jalan pulang. Ini waktunya datang pada Tuhan. Tuhan sedang memanggil engkau di momen Paskah ini. Tuhan sedang memanggil anak-anaknya yang sudah lama terhilang, yang sudah lama hidup di kandang bokek. Seperti seorang anak bungsu, Tuhan berkata, come. Aku memanggil engkau. Saudara, ketika Yesus di bawah, firman Allah berkata Ibrani 12 ayat 24. Darah Habel bersuara, tapi darah Kristus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Sejak darah tertumpah dari taman Getsemani tuh Kalvari. Darah itu sudah berteriak. Darah Yesus sudah berteriak. Alkitab berkata, ia berbicara lebih kuat. Bicara apa? Ampuni. Aku ampuni. Aku ampuni. Aku ampuni. Aku ampuni. Aku ampuni kau. Aku ampuni engkau. Aku ampuni engkau. Darah itu yang tercurah di tanah
Kenapa harus tercurah di tanah? Karena tanah penuh dengan darah. Yudas beli tanah itu, Alkitab tulis tanah darah. Dia jual gurunya, dia berkhianat. Begitu banyak orang seperti saya dan saudara yang berkhianat. Mungkin bukan pada Tuhan secara langsung, tapi berkhianat pada istri kita. Kita main mata dengan orang lain dan kita berpikir dia tidak tahu. Itu pengkhianatan. Kita berkhianat kepada suami kita. Kita berkhianat dan kita berpikir hanya Yudas yang berkhianat. No. Saya dan saudara pengkhianat itu. Itulah sebabnya hasil tanah darah itu, Alkitab berkata Lukas 22 ayat 44. Harus mengalir. Lukas 22 ayat 44. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, kenapa? Karena ada tanah darah. Begitu Kain pukul Habel, tanah itu, Alkitab berkata, darah adikmu berteriak dari tanah menuntut pembalasan. Dan Tuhan bilang apa? Kalian akan menanggung darah Habel yang dulu, bayangkan dari kitab Kejadian. Tuhan bilang kepada para imam Farisi, sampai dengan darah Sakaria yang kalian bunuh di gereja, kalian akan tanggung semua darah itu. Darah hamba-hamba Tuhan yang kalian aniaya akan kalian tanggung. Tapi hari itu Tuhan mengalirkan darah di tanah untuk mengatakan kepada saya dan saudara si penganiaya itu, kalau engkau dan aku mau bertobat, engkau diampuni. Saya diampuni. Saudara diampuni. Saya dan saudara diampuni. Kenapa? Darah Habel menuntut pembalasan. Apabila orang benar darahnya tercurah, dia akan berteriak kepada Bapa, balas, balas, balas. Tapi darah Kristus dari Getsemani berteriak, ampuni, ampuni Bapa, ampuni Bapa, ampuni Bapa. Setiap tetes darah itu hidup. Darah Yesus supranatural dan ilahi. Sampai hari ini darah itu hidup. Penelitian Yahudi pernah mendapat darah itu. Ketika mereka cari tabut perjanjian, mereka filmkan, mereka kaget lihat di lab. Darah itu hidup. Darah itu berkuasa. Darah itu menyembuhkan. Darah itu menyucikan. Darah itu menguduskan. Darah itu melepaskan saya dan saudara. Hari ini siapapun kita, dengarlah firman Tuhan. Inilah waktunya. Mungkin kita tidak menganiaya hamba-hamba Tuhan secara jasmani, tapi kita pernah berkata-kata yang jahat tentang hamba-hamba Tuhan. Kita pernah, saudara, saya pernah. Saya akui di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara. Dan ketika saya menemukan ayat itu, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni hambamu yang tidak tahu diri ini. Hari ini, inilah pesan Tuhan untuk saya dan saudara. Kita diampuni. Ketika kita mau datang, ketika kita mau merendahkan diri, ketika kita mau cari Tuhan, Tuhan berkata kepada seorang perempuan, dosamu sudah diampuni. Pulanglah dengan selamat. Tuhan menyertai engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini menggemakan. Ada saudara, kenapa tetes darah itu harus diawali di Getsemani? Kenapa saudara? 1 Samuel 21 ayat 1. Samuel 21 mungkin, ayat 1. Firman Tuhan. Kita baca. Pada zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Daud jadi raja. Daud tidak tahu menahu bahwa Saul pernah bunuh orang. Dia bunuh semua orang Gibeon. Waktu dia pemerintahan, kelaparan 3 tahun. Kelaparan yang membuat Israel, saudara, mengalami drop yang sangat besar. Kenapa? Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Saudara,
Itulah sebabnya Indonesia perlu berdoa. Itulah sebabnya bangsa ini perlu berdoa. Kenapa? Apabila darah orang-orang tercurah, akan ada krisis, akan ada krismon, akan ada apa saudara? Kelaparan. Sekalipun itu hamba Tuhan Daud. Sekalipun Daud, Tuhan tahu ada hutang darah, ada darah orang yang tidak bersalah. Daud tidak pernah tahu itu kesalahan pendahulunya. Saya percaya dengan Tuhan memberikan firman ini. Saudara, Tuhan memutuskan hutang darah keluargaku dan keluargamu. Mungkin engkau tidak pernah tahu opamu, opa, buyutmu melakukan dosa apa. Tapi hari ini dengan firman ini dirilis, semua hutang darah dihapuskan. Hutang kutuk pada masa lampau, kutuk pada masa lalu yang orang tua kita lakukan, yang kita warisi dari nenek moyang kita, semuanya hari ini aku declare in the name of Jesus, semuanya hancur, hancur. Ini kutuk. Kalau saudara baca seterusnya, nanti baca di rumah saja. Tapi saudara tahu, ini dibayar dengan semua cucu Saul digantung, kecuali Mephiboset. Karena Mephiboset anak Yonatan. Ada sebuah perjanjian sehingga Mephiboset tidak kena. Jika Indonesia, kota Bitung melakukan dosa, itu akan dituntut. Tapi orang percaya akan dilindungi. Tapi saya berdoa, Tuhan, tolong ampuni. Darah harus dibayar dengan darah. Ketentuan hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara, oleh sebab itu darah harus diganti dengan darah. Darah siapa yang cocok? Darah siapa yang cukup untuk membayar? Hanya darah manusia tanpa dosa, namanya Yesus Kristus. Saya berkata terima kasih Tuhan. Semua hutang darah dari keluarga kita yang kita tidak ketahui bahkan, semuanya itu patah, semuanya itu hancur. Semua kutuk keturunan, kutuk yang diucapkan orang. Oh, kutuk penyakit sampar, penyakit menular, TBC, batu kering. Oh, semuanya hancur dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, segala kebutaan, ketidakwarasan, segala kegilaan. Oh, langit yang menjadi tembaga, tanah yang menjadi besi. Oh, segala hama, oh, segala gandum yang dipenuhi dengan belang-belang, pengeri pelambat, pindahan. Aku perkatakan semua kutuk yang pernah dikatakan firman dalam Ulangan 28 hari ini hancur, hancur, hancur. Kutuk diubah jadi berkat. Hancur. Wow, ini momen yang sangat ajaib. Momen di mana darah Yesus menyucikan engkau, keluarga kita, kota kita, dan bangsa kita. Yang pertama, salib adalah tempat keselamatan. Salib adalah tempat saya dan saudara diampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, firman Tuhan balik dalam Lukas 23. Syakaralabata karalabashe. Saya merasakan ada sesuatu yang terlepas di alam roh. Ada langit terbuka, ganti langit yang pernah jadi tembaga. Langit terbuka, semua kutuk huru hara, kutuk kekacauan dalam rumah tangga, kutuk kekacauan dalam kota dan bangsa, semuanya hancur dalam nama Yesus. Hari ini kami declare, kami angkat tangan dengan kuasa darah anak domba Allah. Oh, menudungi, menaungi, membersihkan, menyucikan, mengampuni keluarga kami, kota kami, bangsa kami. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab bilang, jadi yang pertama, salib adalah tempat pengampunan. Yang kedua, di dalam ayat 35 sampai ayatnya yang ke-37, 39. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. 36. Juga prajurit-prajurit mengolok dia.
Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. 37. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Ada kata yang diulang dari ayat 35. Kata itu bernama selamat. Selamat. Mari kita lihat ayat 36. 37. Selamat. 38. 39. Selamat. Salib adalah tempat keselamatan. Yang kedua, salib adalah tempat keselamatan. Apa yang dibutuhkan orang hari ini? Keselamatan. Tujuan hidup kita, keselamatan jiwa kita. Makanya orang bilang selamat menempuh hidup baru. Supaya apa? Dalam hidup baru selamat. Selamat makan. Makan bye-bye. Jang tatigo mati. Karena ada kejadian begitu. Iya. Selamat makan. Selamat malam. Selamat jalan. Selamat pagi. Amin. Satu kata yang orang perlu adalah selamat. Haleluya. Selamat bekerja. Selamat bersekolah. Ya, ada kata, sebuah kata. Saudara, kita membutuhkan, saya selalu katakan, kita butuh juru rawat. Kita butuh juru masak. Kita butuh juru minum. Juru nakoda. Juru kapal. Tapi saudara tahu, yang lebih kita butuh juru selamat. Juru selamat hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Selamat. Ada 2 orang dan buktinya Tuhan kasih. Hari itu ada 1 orang yang diselamatkan. Sebenarnya 2. Kenapa? Karena dia baca sebuah tulisan. Yuk kita lihat ayatnya yang ke-37. 36, 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya. Inilah raja orang Yahudi, atau yang kita namakan apa? Inri. Saudara, saya berandai tiba-tiba penjahat ini masuk surga dan malaikat wawancara. Kira-kira Bapak mantan penyamun, siapa boleh masuk di sini ya? Perasaan tadi ikut mencela Yesus, ikut mengolok Yesus, ikut mengutuk Yesus. Dia berkata, oh, kita kok ada baca tulisan. Tulisan apa? Di atas kepala. Oh, tulisan apa? Inri. Inilah raja orang Yahudi. Kok kita percaya? Kita percaya. Oh, cuma percaya? Yes, saya percaya. Di saat semua orang tidak percaya, bahkan imam-imam kepala bilang, orang datang kepada Pilatus. Pilatus tulis dalam 3 bahasa dalam Yohanes 19 ayat 19. Bahasa Latin yang menjadi bahasa Yahudi pada saat itu. Bahasa Yunani, bahasa Romawi yang menjadi kalau sekarang adalah 3 bahasa terbesar atau bahasa Inggris. Ya saudara, iya, bahasa ibu dari sana. Saudara, untuk apa saudara sedang mengumandangkan Yesus Kristus memang raja? Tanpa Pilatus sadar, mungkin Pilatus tulis itu, ini menurut saya, mengolok-olok. Napa ngoni peraja? Budak, dipaku disalib. Napa ngoni peraja telanjang? Tapi manusia boleh mereka-reka yang jahat. Tulisan inilah raja orang Yahudi justru menyelamatkan 1 jiwa. Tuhan bisa pakai situasi, Tuhan bisa pakai tanda yang di atas tanda Inri. Bukankah ada tanda pelangi? Mengingatkan, Tuhan bilang tidak akan ada tsunami air bah secara global. Bukankah ada tanda bintang-bintang, tanda anak-anak keturunanmu yang takut akan Tuhan akan seperti sky, bintang di langit. Bukankah ada tanda di mana awan sebesar telapak tangan, bahwa janji Tuhan sudah semakin dekat denganmu? Bukankah ada tanda baptisan bahwa engkau sudah dilahirkan kembali? Bukankah adalah tanda tubuh dan darah Kristus? Artinya apa?
Saudara, ini tertulis dalam 3 bahasa besar di seluruh dunia. Tanpa sadar, Pilatus pun menjadi Allah Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Tuhan bisa pakai orang tidak percaya untuk membuat orang lain bertobat. Dengar, Tuhan bisa pakai orang tidak percaya bikin orang lain bertobat. Berarti lebih lagi Tuhan bisa pakai saya dan saudara membuat banyak orang diselamatkan. Indri, balik di tadi Lukas 23 ayat 37. Cetak dengan media cetak, cetak dengan elektronik, tulis di FB, tulis di Instagram. Apa itu? Injil. Hari ini saudara, firman Allah berkata dengan 4 kata Indri menyelamatkan satu orang yang sangat berdosa. Hari ini engkau bukankah pasukan El Caraka? Sampaikan setiap pesan Tuhan. Oh, sampaikan lewat FB, media cetak, oh media Instagram, oh media apapun. Tuhan bilang ini menjadi sarana. Hari itu hanya 4 kata di sebuah, saudara, sepotong kayu. Saudara membawa kegerakan. Bagaimana kalau saya dan saudara buat tanda? Tanda apa? Tanda kita diampuni. Dengan cara apa? Beritakan Injil. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Di kantor, di desa, di kota, di pelosok manapun. Beritakan Injil. Pasti ada banyak orang yang diselamatkan. Dia bilang kita percaya. Malaikat bilang, oh kalau begitu silakan masuk. Iman. Saudara, ada 2 orang di sana. 6 jam di hari Jumat. 6 hour in the Friday. Di 6 jam. Dua-dua dekat dengan Tuhan. Sistemnya sama. Dihukum yang sama. Dekatnya sama. Ya saudara, menderitanya sama. Sama-sama status penjahat. Ya saudara, sama-sama. Sistem sama, dihukum sama, menderita sama, dekat dengan Tuhan yang sama. Akhirnya beda. Kenapa? Pilihan. Choice. Pilihan ada di tangan kita. Semua makan mana? Semua minum dari batu karang, yaitu Kristus. Musa ketok keluar air, 2 juta orang minum. Semua jadi pengikut Musa. Semua dibaptis dengan awan. Semua melewati laut. Tetapi yang lain masuk tanah Kanaan, yang lain tewas. Sama-sama dengar firman, sama-sama melayani, sama-sama, tapi akhirnya beda. Kenapa? Pilihan. Allah mengasihi, tapi soal pilihan Dia serahkan kepadamu dan padaku. Sejak dari dulu Allah sangat menghormati apa yang namanya pilihanmu. Habel memilih Allah, Kain memilih iblis. Saudara, Abraham memilih Allah, Lot memilih Sodom. Yakub memilih Allah, Esau pilih yang duniawi. Dan Allah menghormatinya. Kenapa? Saudara, Bika memilih Allah, meninggalkan kata Wan Gol, Bekomsel. Saya pikir iya juga ya. Tempat tidurnya yang empuk, emasnya yang banyak, yang selalu dikipas-kipas. Ya saudara, mahkotanya yang ada lambang kobra. Bika tinggalkan semua dayang-dayang. Dia apa? Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Bawa Akang dan Musa. Amin. Meskipun di padang gurun kita lupakan istana Firaun. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Silakan pilih. Pilihan ada di tangan kita. Saudara, membangun di atas batu atau pasir. Pilih jalan sempit atau jalan lebar. Memilih mengabdi pada Tuhan atau mamon. Memilih surga atau duniawi. Pilihlah. Masing-masing saya dan saudara tidak akan dipaksa. Karena Tuhan ingin engkau memilih dari hatimu. Kalau memang engkau memilih dunia, ikutlah dengan dunia. Tapi saya mau katakan, dunia tidak pernah mati untuk saudara.
Dunia tidak pernah turun dari surga yang mulia, bertahtakan emas, dan mencari saudara di kandang yang hina. Allah turun dari Kalvari yang menyembelih di saat hari itu di Paskah. Itu orang Yahudi dari seluruh dunia berkumpul. Kenapa? Ada sebuah peraturan yang tidak merayakan Paskah harus dilenyapkan. Saudara, dan hari itu mau penjahat kek, penjahit kek, yang bikin sandal kek, yang di pasar pada jam 3 sore semua aktivitas stop. Semua yang kerja stop. Setiap kepala rumah tangga akan panggul domba, bawa di bait Allah. Semua aktivitas di Yerusalem yang tadinya hiruk pikuk, yang lain jual ikan, yang lain jual cabo, yang lain jual makanan, yang lain saudara jadi petani, yang lain ada yang membajak. Semua hari itu stop. Mereka akan kembali ke keluarga masing-masing, dan kepala keluarga akan memanggul domba, bawa di bait Allah. Para imam akan siap dengan puji-pujian. Para imam akan siap dengan pisau dan baskom. Dan tepat jam 3 mereka akan mengiris kepala domba. Darah tercurah di batu-batu bait Allah di Yerusalem. Dan pada jam yang sama Allah di surga membiarkan anaknya disembelih dan darahnya tercurah bagi saya dan saudara. Itulah Paskah. Hari ini saya berdoa, tidak dipaksa engkau memilih Tuhan. Ikut Tuhan harus dari hatimu. Biarkan hatimu memilih Tuhan. Pilihlah Tuhan atau dunia ini. Silakan pilih. Hari itu 2 orang di tempat yang sama, pilihannya berbeda. Saya berdoa, hari ini Kingdom Vision Indonesia, kita memilih mengabdi pada Allah. Indonesia, kita memilih mengabdi kepada Tuhan. Bahkan saudara tahu, para murid belum pernah membasuh kaki Yesus. Belum ada satu murid. Yesus lebih dahulu membasuh kaki mereka dalam perjamuan terakhir. Tapi saya dan saudara bukan hanya dibasuh dengan air, tapi saya dan saudara dibasuh dengan darahnya. Oh, lambungnya ditikam, keluar air dan darah. Tangannya dicucukkan dengan paku. Supaya apa? Sejak tangan Kristus dicucukkan dengan paku, tangan saya dan saudara tiba-tiba jadi ajaib. Kenapa? Oh, firman Allah berkata, ya, engkau akan dipenuhi dengan roh Allah. Dan apabila engkau sudah jadi manusia lain, lakukanlah apa yang ditemui tanganmu. Karena apa yang engkau lakukan dibuat Allah berhasil. Sejak hari itu Tuhan menyertai, ya saudara, perbuatan tangan Yusuf. Sehingga Yusuf berhasil. Kenapa tangan Tuhan dicucuk? Supaya menggantikan tangan kita yang keras, yang kasar, yang berbuat kekerasan menjadi tangan yang diberkati. Engkau tumpang tangan, orang sakit sembuh. Kaki yang suka berjalan menuju kejahatan. Hari ini firman Allah berkata, oh, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, engkau akan memiliki daerahnya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, mulai dari tepi barat semua Efrat, semua yang engkau injak akan menjadi daerahmu. Bahkan negeri itu akan gentar dan takut, tidak akan bisa bertahan menghadapi engkau. Kenapa? Karena kaki Yesus sudah dicucukkan dengan paku. Tandanya apa? Kakimu ada kemenangan. Kakimu menginjak ular kalajengking. Kakimu menahan kekuatan musuh. Ketika engkau mulai berjalan, pesuruh-pesuruh cepat membawa kabar Injil, engkau diberkati. Saya berdoa, Bu, mahkota duri dang. Mahkota duri, terkutuklah engkau tanah. Karena semak duri tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi hari ini firman Allah berkata, engkau jadi orang yang diberkati. Tuhan memberkati pekerjaanmu, yang memberikan gandum, anggur, minyak. Jangan takut hai tanah, karena Tuhan telah menebus dan memberkati apa yang engkau kerjakan. Aku berdoa jangan takut hai Indonesia, karena hari ini berkat Tuhan akan melimpah di pendidikan, di kesehatan, di pangan. Semua yang ada di Indonesia kami perkatakan bertumbuh, berkembang, jadi pesat. Kenapa? Darah Yesus. Bahkan Tuhan janji, Ulangan 15 ayat 4, tidak akan ada orang miskin di antaramu. Tuhan janji loh. Ya, tidak akan ada orang miskin. Ini dia ayatnya. 3.
miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Engkau berkecukupan. Tuhan akan memelihara hidupmu. Bahkan di saat engkau dalam kesesakan, engkau masih mampu untuk memberi. Di saat orang berkata, kamu enggak cukup. Kenapa? Kasih makan orang gila, kasih makan orang di rumah sakit, kasih makan janda-janda. Kenapa? Tidak akan ada orang miskin di antaramu. Tuhan akan mulai memberkati. Bahkan semua kutuk hutang piutang, aku berdoa hancur, patah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah masanya Tuhan akan melipat gandakan sesuatu yang supranatural. Ayat terakhir. Apa pesan salib yang ketiga? 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita baca. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Salib memberikan kesembuhan. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, kita menutup mukanya terhadap dia. Tapi bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi dia Kristus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya keluarga sembuh. Indonesia sembuh. Oh, tubuhmu sembuh. Sehat engkau, pikiranmu sembuh. Di dalam pikiran ada data, ada informasi, ada kenangan, ada memori, ada kenangan-kenangan masa lalu yang harusnya itu sudah tidak ada. Ada kenangan-kenangan najis, ada memori-memori di masa lalu. Tapi hari ini aku berdoa, sembuh pikiranmu. Sembuh pikiranmu. Yang ada dalam pikiranmu adalah pikiran bersih, pikiran Kristus. Semua pikiran najis, pikiran pornografi, pikiran kotor, tumpul, sia-sia, hancur. Yang ada adalah pikiran yang mulia, yang suci, yang benar, yang abadi. Sebab apa yang kau pikirkan jadi dalam hidupmu. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita cari jalan kita sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan semua kejahatan kita kepada Yesus Kristus. Ia dihina, ia ditindas seperti anak domba. Ia dibawa ke pembantaian seperti induk domba. Dia diguntung bulunya. Ia keluh, tapi dia tidak buka mulutnya. Kenapa? Oh, dari tempat tahanan ia diambil. Tidak seorang pun memikirkan tentang dia. Dia menjadi korban penebus salah. Cuma satu. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Salib, ingat, dipancangkan di tempat paling terkutuk namanya tengkorak. Yang hari ini dikunjungi bahkan oleh ratusan juta manusia untuk pergi di tempat terkutuk yang bernama tengkorak. Karena tempat itu telah dirubah menjadi Kalvari. Salib dipancangkan di Sodom. Semua dosa yang berat, yang jahat seperti Sodom dapat Tuhan ampuni. Salib membawa keselamatan. Tapi pilihan ada di tanganmu, ada di tanganku. Itu sudah diberi. Tapi kalau saya dan saudara menolaknya, oh saudara, Alkitab berkata, semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia yang cuma-cuma diberikan penebusan. Cuma-cuma bukan percuma. Cuma-cuma bukan karena saya dan saudara anggap murah. Cuma-cuma karena kita tidak mampu bayar. Yang ketiga, salib membawa kesembuhan dalam rohmu, jiwamu, tubuhmu, keluargaku, kotaku, bangsaku. Mari angkat tangan, terimalah berkat salib. Salib Kristus, salib yang mendatangkan pengampunan, keselamatan, kesembuhan sedang terjadi, sedang nyata. Haleluya, amin, amin, amin.